Jadi memang kami pun ya tidak bisa lepas dari dukungan Bapak Ibu ya untuk mengenalkan Nagaya. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu bukan menjual Nagaya, tapi Bapak Ibu memperkenalkan Nagaya kepada teman-temannya. Ya, banyak yang bilang begini, Pak, saya tuh nggak ngerti blockchain, ya, saya itu nggak ngerti kripto, ya. Terus saya mau cerita apa, Pak? Ya, Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Itu manusia yang orang yang sudah berhasil mengirimkan roket ke bulan dan balik lagi, bikin mobil bagus banget, ya itu aja masih belum ngerti apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, ya atau dia pura-pura nggak ngerti ya Pak Dani ya. Ya. Bisa dibedakan Pak ya. Iya itu sulit dibedakan memang ya. Nah, oh ya satu ya Bapak Ibu, sebenarnya ya ini sedikit bocoran ya, sebenarnya Bitcoin itu dibuat bukan untuk menggantikan bukan sebagai alat pembayaran, ya. Bitcoin itu sebenarnya adalah sebagai alat tukar, barter. Ya, makanya tulisannya electronic cash peer-to-peer system. Jadi, kalau alat pembayaran, ya itu kan bisa masuk ke bank dan lain-lain. Bitcoin itu sebenarnya bukan itu. Dia lebih kepada individu ke individu. Konsep berarti awalnya. Itu niat awalnya ya Pak ya? Benar-benar ya. Oke. Betul. Jadi ini ya sistem barter yang dipercaya antara orang ke orang. Nah, tapi sejalan dengan waktu berkembang, akhirnya menjadi sistem pembayaran, alat pembayaran, dan sekarang ya mungkin kalau yang namanya Satoshi sedih juga ya, karena jadinya sekarang jadi alat spekulasi. Oke, nah, jadi saya pengen nanya. Oh, ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Bapak Ibu cukup menjelaskan kepada teman-temannya, saudara-saudara, alasan kenapa Bapak Ibu membeli Nagaya. Apapun alasan itu, ya cukup bilang itu aja. Sisanya, ajak mereka nonton Zoom. Ya. Kenapa? Tidak mungkin orang-orang itu bisa mengerti, memahami konsep Nagaya ini hanya dalam waktu singkat. Ya, tidak mungkin. Pak Dani aja, ya itu sama saya duduk mungkin 2 bulan lebih. Iya Pak. Lebih ya. Pak. Iya. Lebih. Tiap hari ngomonginnya Nagaya, ngomongin satu persatu. Nah, jadi tidak mungkin bisa. Ya, kami pun tidak berharap Bapak Ibu mengerti ya 100% tentang Nagaya ini. Ya, memang saya lihat ada beberapa yang sudah paham konsep Nagaya ini, ya sudah mengerti, sudah ngelotok, ya kan? Tapi ya kita nggak bisa menyamaratakan, ya. Nah makanya ya manfaatkanlah Zoom ini. Ya, Zoom ini juga dibuat ya supaya Bapak Ibu dipermudah. Jadi kalau ada teman-temannya yang ini ya oke, yuk kita nonton Zoom-nya yuk. Ya, Pak Dani yang cerita. Oke, Pak Dani yang menjelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu, cara yang paling mudah juga apa? Nggak perlu buka toko, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu buka Nagaya Center. Ya, nggak perlu modal ruko, nggak perlu modal apa-apa. Modalnya cuma 1 M. 1 mulut. Ya, mungkin sekarang juga udah nggak pakai mulut ya, sekarang pakainya jempol. Ya, kebanyakan. Nah, apa yang dimanfaatkan? Manfaatkan semua channel yang ada. Ya, siapa yang nggak punya Facebook, boleh angkat tangan. Nanti Pak Dani bisa bikinin Facebooknya. Coba ya. Mungkin boleh di-share nih, teman-teman. Siapa di sini yang nggak punya Facebook? Siapa yang nggak punya Facebook? Punya semua Pak. Sejauh ini sih punya. Saya nah, Pak punya. Oke. Siapa punya yang semua. Di Facebooknya nggak ada teman? Nanti saya kasih 10 Nagaya. Ayo, ada di sini yang Facebooknya nggak punya teman? Saya jadi teman pertama deh, kalau gitu nggak apa-apa. Ada yang nggak punya teman di Facebook, walaupun cuma 1? Ada Pak, ada semua Pak. Ada semua ya? Iya, ada semua Pak. Yang lebih parah lagi, siapa yang di handphonenya nggak punya nomor kontak? Ada di sini? Jadi handphonenya blank, nggak ada nomor siapapun, 1 orang pun nggak ada. Ada nggak? Nanti saya kasih 10 Nagaya juga. Ya kalau begitu ngapain punya HP sih ya Pak ya? Nah,
Jadi manfaatkan semua sarana yang ada ya, apalagi Instagram, sekarang udah ada TikTok, udah ada apa gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hanya menjelaskan kepada mereka alasan kenapa Bapak Ibu membeli Nagaya. Ya, karena itulah yang sebenarnya orang-orang mau dengar. Bukan konsep Nagaya yang aduh jelimet nanti ini begini, nanti emasnya diginiin, nanti dipakai di mall Korea ini. Sisanya kalau mereka memang tertarik, silahkan ikut di Zoom meeting kami. Ya, nah jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau nggak nanti kita bisa sampai jam 9 ini kita ngobrol. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu saran saya adalah kalau memang Bapak Ibu ingin ya berinvestasi atau ingin trading di dunia kripto, lakukanlah dengan bijak. Ya, jangan hanya mengikuti tren. Ya, jangan cuma baca berita di koran. Wah, ada koin begini, wah ada koin begini, keuntungannya sampai sekian banyak. Pelajari dengan baik-baik apa mereka itu. Ya, apa konsep mereka, apa keuntungan mereka, apa manfaat yang diberikan, apa jaminannya. Ya kan? Nah, dipelajari dengan sebaik-baiknya. Harapan kami pun di Nagaya ini bukan cuma jualan kripto, bukan cuma jualan koin, tapi kami ingin Bapak Ibu lebih lebih aware, lebih apa Pak Dani, aware, lebih paham, terus kemudian lebih kritis lah ya, dengan dunia kripto. Kenapa? Karena semakin harga kripto itu melambung tinggi, akan semakin banyak penawaran-penawaran yang datang kepada Bapak Ibu. Jadi pelajarilah dengan bijaksana, ya. Nah, terus jangan sampai, ya itu tadi, ya, kebagiannya cuma pas udah di atas. ya. Jadi kalau main roller coaster itu pada saat nanjak itu memang enak ya, semua orang ketawa-ketawa. Tapi pada saat udah di atas, dia harus turun. Nah, yang turun ini biasanya orang pada teriak-teriak. Yang ditakutin kalau naik roller coaster itu jantung. Ya, bukan pada saat naiknya loh, tapi pada saat turunnya yang bisa bikin jantung berhenti. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya saya kembalikan kepada Dani. Agar, karena waktunya juga sudah lumayan ya. Oke, nah Pak, ini ada statement Pak. Sambil melihat, saya sedang membuka dua layar. Layar yang pertama itu adalah kalkulator, layar yang kedua ini adalah Google. Saya pengen jalan-jalan kemana. Oke, menarik. Oke. Pak, ada pertanyaan Pak langsung Pak. Ini ada langsung sekitar 20-an pertanyaan ya. Oke, mungkin pertanyaan yang ini cukup menarik. Untuk Pak Yohanes, saya ada pertanyaan. Apakah menurut Bapak mungkin bahwa nilai Nagaya menyentuh $100 sebelum 5 tahun? Misalkan caranya kita memperbesar komunitas kita, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sebenarnya semua itu mungkin, Pak. Ya, jadi yang seperti tadi Pak Dani bilang, bahwa kita itu sebenarnya diberikan prediksi 3. 3 itu berarti angka rendah dengan kemungkinan terbesar, angka sedang dengan kemungkinan sedang, dan angka besar, nilai besar dengan kemungkinan yang lebih kecil. Jadi seperti yang Pak tadi bilang, bahwa kalau kita mengikuti aturan Singapura, kami itu harus memberikan prediksi angka yang terkecil dengan kemungkinan yang terbesar. Ya, jadi itu jeleknya kalau ngikutin Singapura. Ya, itu jeleknya kalau ngikutin Singapura. Nah, apakah kemungkinan itu ada? Ada. Ya, tapi di Nagaya kami tidak juga mau Bapak Ibu itu terlalu bermimpi. Ya, kita mimpi boleh. Tapi itu kalau mimpi lagi tidur. Ya, di Nagaya kami ingin bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi angka mana yang paling mungkin terjadi, itulah yang kami pasang, itulah yang kami sampaikan. Tentu saja Bapak Ibu, kalau Nagaya Bapak Ibu lebih cepat mencapai nilai $100, saya, Pak Dani, Pak Yunias, dan semua orang pemegang Nagaya happy. Ya, semua orang pemegang Nagaya pasti happy. Jadi
di sini prinsip saya, jadi saya kasih tahu, prinsip saya mengerjakan Nagaya ini adalah dengan saya kerja satu kali, saya capek satu kali, tim kerja capek satu kali, tapi semua orang bisa merasakan manfaat yang sama. Kenapa? Nagaya saya pun harganya $100, Nagaya Bapak Ibu pun harganya $100 per Nagaya. Kita nggak ada bedanya kalau udah masuk di market. Ya, jadi tentu saja kami akan berusaha ya lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Saya perlu kasih tahu satu ke Bapak Ibu bahwa Nagaya ini bukan akan jadi satu-satunya proyek dari Nagaya Teknologis. Ya, yang kami lagi buat di sini adalah pilot project. Kami ingin membuat suatu konsep mata uang kripto yang berbeda. Ya, yang yang kalau sekarang sih mungkin satu-satunya ya. Saya berani bilang bahwa sekarang adalah satu-satunya. Ya, bahkan banyak teman-teman yang dulu bilang, Pak, Nagaya ini harus secepatnya Pak dijalankan, kalau nggak ditiru orang. Sampai detik ini saya belum menemukan yang benar-benar 100% mirip Nagaya. Belum ada. Jadi kalau ada yang menyamakan, tolong Bapak Ibu juga cek bagaimana legalitasnya, bagaimana transparansinya, itu yang paling penting. Bagaimana proyek-proyeknya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, di Nagaya ini kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan saya juga. Jadi kalau saya ingin bahagia, saya harus bikin Bapak Ibu bahagia. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes. Mudah-mudahan menjawab ya. Pak, ada pertanyaan menarik Pak. Kembali untuk Pak Yohanes ya. Ini mumpung ada Pak Yohanes, jadi pertanyaannya banyak buat beliau. Pak Yohanes, Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan Pak. Ya. Kenapa Bapak ini sangat idealis, Pak? Sebagai contoh, yang pertama, Bapak lebih menginginkan banyak orang Indonesia yang memiliki dibandingkan negara lain. Kemudian transparansinya nggak tanggung-tanggung. Bapak sepertinya sangat memperhatikan pemilik Nagaya. Apa alasannya, Pak, kalau boleh saya tahu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak ya. Jadi, kalau saya boleh cerita awal ceritanya kenapa saya membuat Nagaya. Ya, jadi latar belakang saya, ya setelah saya sudah tidak lagi terjun di dunia tambang, saya jadi pengacara, ya bukan pengacara yang ngebela orang ya, pengacara itu pengangguran, nggak ada acara. Ya akhirnya saya menekuni lagi hobi saya, pendidikan saya yang dulu yaitu IT. Nah, tahun 2017 itu mulai banyak kripto-kripto yang bermunculan. Dan mulai banyak yang meminta saya untuk membuatkan koin. Ya, karena pada waktu itu token belum heboh ya. Waktu itu masih koin yang heboh. Dengan nominal yang tidak sedikit. Ya, kenapa? Karena udah terkenal dulu. Bikin koin itu modalnya ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan hanya bisa orang luar negeri yang bikin. Nah, tapi saya sedih. Kenapa? Karena banyak cryptocurrency yang dibuat itu hanya ujung-ujungnya adalah scam atau non-performing atau hanya sebagai exit plan, ya. Nah, dari situ kemudian tim bilang, ya, dan mungkin Bapak Ibu tahu ya yang namanya BitConnect ya. Nah, itu teman saya itu bukan cuma itu orang ibarat kata tuh yang tadinya hidup mungkin bisa 7 turunan, sekarang untuk mikirin diri sendiri aja setengah mati gara-gara kasus BitConnect. Ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa cryptocurrency ini awalnya dibikin dengan tujuan yang baik. Tapi banyak disalahgunakan. Ya itu tentu saja udah pasti ya. Jadi kita nggak bisa juga nyalain cuma cryptocurrency. Kenapa? Pisau yang paling bagus pun itu tergantung siapa yang megang. Ya, bisa dipakai untuk yang baik ataupun bisa dipakai yang jahat. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, dengan banyaknya permintaan untuk bikin cryptocurrency, kenapa sih kita nggak bikin sendiri aja yuk? Tapi kita mau bikin yang memang benar-benar benar-benar layaknya atau nantinya dilayak untuk dianggap sebagai mata uang. Jadi saya lupa nambahin sedikit ya. Kenapa pemerintah Cina itu sangat khawatir? Ya, Bapak Ibu lihat tadi coin market cap, ya jadi market cap dari cryptocurrency sampai $3 triliun.
Isinya apa? Isinya itu adalah koin-koin yang tambah lama tambah nggak benar. Yang saya bilang tadi, segala macam binatang muncul. Ya, dengan jumlah yang luar biasa. Satu token 1.000 triliun token. Jadi satu nama itu bisa 1.000 triliun token, 10.000 triliun token. Walaupun mereka mengklaim dijual cuma dengan harga 0,0001 dolar, tapi kalau dikali jumlahnya, itu kan menghasilkan nilai market cap yang tinggi. Jadi oleh pemerintah Cina, ini apaan? Ini udah nggak sehat. Ya, dengan banyaknya yang bermunculan seperti itu, ya ibarat kata satu muncul pakai nama binatang, yang lain ngikutin. Ya, sampai banyak klaim-klaim yang salah. Contoh, ada yang bilang, oh, kalau token itu sudah ada di Binance Smart Chain, artinya token itu terbukti. Ya, Bapak Ibu jangan salah. Kemarin dari Indonesia ada orang iseng bikin namanya babi ngepet token. Sorry ya, saya sebut itu. Babi ngepet token. Dan jelas-jelas dia bilang, ini token bercandaan. Gitu loh. Dan dibuatnya di Binance Smart Chain. Tapi di-approve sama BSC ya Pak ya? Di-approve sama Binance Smart Chain itu ya? Iya. Jadi itu bukan jadi suatu jaminan. Nah, di sini yang kita selalu tekankan. Kenapa Nagaya itu susah-susah sih Pak ngurus di SFE? Kenapa susah-susah ngurus di akses? Ya kan? Supaya apa? Kita itu ingin memberikan edukasi juga kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, bahwa yang namanya verifikator, ya itu bukan coin market cap, itu bukan exchanger, gitu loh. Itu bukan chain yang digunakan. Jadi kalau dia udah pakai Ethereum atau dia udah pakai apa Binance, itu bukan berarti dia memang proven, memang terbukti, bukan. Gitu loh. Nah, yang bisa membuktikan itu adalah asosiasi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bukan dokter, tidak punya sertifikat dokter, tidak punya ijazah dokter, apakah bisa masuk di IDI, Ikatan Dokter Indonesia? Nah, itu dia. Ya, jadi kami di sini ingin mengajarkan juga, ingin mengedukasi juga. Siapa sih lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi itu yang memang punya kewenangan untuk memverifikasi. Itu dia tadi. Ya. Nah, terus boleh satu lagi pertanyaan Pak Dhani sebelum saya ada sedikit yang saya mau sampaikan juga. Oke, ini ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Bapak Ibu, yang pertanyaannya belum terjawab hari ini, nanti seperti biasa saya akan kirimkan kontak saya ya. Nanti boleh kontak, tapi saya nggak akan melayani pendaftaran. Silahkan daftar ke orang yang memberikan Anda informasi. Pak, ini pertanyaan yang menurut saya menjawab pertanyaan mewakili pertanyaan banyak orang, Pak. Iya. Menurut Pak Yohanes, apa pesan yang dapat Bapak berikan kepada mereka yang meragukan masa depan Nagaya ini seperti apa? Karena kita mengetahui ada sangat banyak koin-koin yang ujung-ujungnya tidak bisa masuk exchanger, ataupun kalau sudah masuk, hilang nilainya karena developer sudah tidak bertanggung jawab lagi. Menurut Bapak, di mana menurut Bapak masa depan Nagaya ke depannya? Silakan Pak. Oke, ya baik, makasih Pak Dhani. Ya, jadi satu hal ya Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya itu awalnya itu berkeinginan keras supaya koin Nagaya ini dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Ya. Konsep Nagaya ini lahir murni dari otak-otak orang Indonesia. Ya, jadi bukan orang luar. Ya. Tetapi satu hal yang saya sadari, ya, kita masih kurang infrastruktur, kita masih kurang fasilitas yang bisa digunakan. Tetapi yang saya mau, semua proyek Nagaya itu saya akan usahakan supaya ada di Indonesia. Ya, kenapa? Karena ya untuk menambah juga lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, tetapi ada satu kesedihan kita. Ya, sekarang saya kasih statistik sedikit ya. Jumlah pemegang Nagaya dari Indonesia itu ada sekitar 15 ribuan. Dengan jumlah Nagaya yang terjual di Indonesia itu sekitar 1,4 juta Nagaya. Ya. Di Korea, jumlah pemegang Nagaya di Korea itu hanya 220 orang.
dengan jumlah Nagaya yang ada di sana, yang dipegang oleh orang Korea, 1,1 juta Nagaya. Wow. Ya. Nah, jadi itu menimbulkan kekhawatiran buat saya. Kenapa? Bapak Ibu harus ingat, semua profit sharing itu diberikan kepada semua pemegang Nagaya. Saya tidak bisa membedakan, ini pemegang Nagaya ada dari Indonesia kah, ada dari Singapura kah, ada dari Korea kah, ada dari Rusia kah, ada dari Jepang kah, saya nggak bisa membedakan. Kita tidak boleh juga membeda-bedakan. Nah, jadi ya sebenarnya ada kesedihan juga ya pada waktu pertama-tama Nagaya tahun 2019 itu awal masuk kita pasarkan di Indonesia dan kurang menarik. Karena ya jujur ya, kalah sama yang 1%, 2%, 3% sehari itu, ya. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan setelah 1 tahun, jadi akhir 2018, akhir 2018. 1 tahun kemudian setelah dikejar-kejar oleh Profesor Jung, kita punya Chief Marketing Officer, saya sampai diiniin, kamu tuh serius nggak mau pasarin Nagaya di Korea? Kalau kamu serius, kamu datang ke Korea. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke Korea. Dan kita menyiapkan semuanya di Korea. Tapi ya ada lagi hambatan, yaitu di COVID. Nah, tapi saya bersyukur. Karena COVID ini banyak sekali, yang tadi saya bilang ya 1%, 2%, 3%, ya bahkan yang lembaga-lembaga besar, ya organisasi-organisasi yang besar, itu akhirnya collapse. Nah, kenapa? Karena mereka semua itu selalu memberikan yang namanya fixed return. Mereka selalu ngasih angka yang pasti. Di Nagaya, kami tidak mau seperti itu. Ya, kami bekerja, kami mengerjakan bisnis, kami mengerjakan proyek. Ya. Yang bisa kami berikan adalah kita akan transparan. Kita akan kasih tahu berapa sih profit dari proyek ini, atau adakah kerugian dari proyek ini. Ya, nah syukur ya kita selama 5 kali pembagian ini ya kita berhasil meningkatkan. Ya, tapi ya Bapak Ibu harus diingat bahwa Nagaya ini kami tidak akan pernah ya bermain di dunia trading saham kah, trading kripto kah, trading forex, tidak. Kenapa? Karena ya itu resikonya pun tinggi, ya. Dan kami ingin lebih memilih untuk bermain di bisnis real. Ya, apakah cuma ditambang? Tidak. Ya, target Nagaya dari awal adalah setiap tahun kami ingin menambah 1 proyek baru. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa Nagaya ini seperti hutan. Tapi hutan yang sedang dikembangkan. Nggak pernah ada hutan ya setahun kemudian udah jadi kota metropolitan, nggak ada. Ya, kecuali itu nanti ya pusat pemerintahan baru yang di Kalimantan itu mungkin, tapi itu kan dananya gila-gilaan gedenya. Ya, di Nagaya kita akan berkembang seiring dengan waktu. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang tadi adalah seberapa yakinkah saya dengan Nagaya? Saya sangat yakin. Ya, kenapa? Karena sekarang ini Nagaya adalah satu-satunya perusahaan yang saya jalankan. Ya, perusahaan lain udah saya lepas semua. Nagaya ini adalah satu-satunya. Jadi tadi Pak Dhani bilang, Nagaya ini adalah anak saya. Ya, nah, jadi pasti akan saya kembangkan. Ayo, bukan saya aja ya, mari kita kembangkan Nagaya bersama-sama.